Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum memulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas strategi mengatur portofolio. Untuk lebih jelasnya, tonton sampai habis ya video ini teman-teman. Portofolio saham adalah susunan saham yang dimiliki ketika kita berinvestasi dan diperbolehkan memiliki saham yang berbeda. Memiliki portofolio saham harus dilakukan oleh teman-teman yang ingin menjadi investor. Apalagi bila teman-teman menjalankan kegiatan investasi secara individual, maka teman-teman harus banyak belajar dan banyak melakukan strategi agar investasi teman-teman menghasilkan profit yang maksimal. Tapi tentunya teman-teman tidak boleh asal dalam memilih saham. Disinilah strategi membangun portofolio saham yang baik perlu teman-teman ketahui. Pastinya selain menguntungkan, saham-saham yang teman-teman miliki juga harus memiliki resiko yang kecil, sehingga bisa ditinggal tidur dengan tenang. Ada 5 langkah dalam menyusun portofolio. Yang pertama, tentukan tujuan dan jangka waktu. Berinvestasi akan lebih ideal bila memiliki tujuan yang pasti. Nah, tujuannya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kepentingan teman-teman. Teman-teman bisa memilih investasi jangka panjang dan pendek. Jangka pendek biasanya lebih dikenal dengan istilah trading. Nah, keuntungan trading mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Tetapi, bila teman-teman ingin punya target dan tujuan yang lebih cepat, maka tradinglah cocok untuk dijalankan. Intinya, sesuai dengan tujuan dan kepentingan. Isi portofolio saham teman-teman akan dipengaruhi juga oleh pemilihan jangka waktu tersebut. Lalu, langkah yang kedua adalah tentukan profil investor yang diinginkan. Maksudnya bagaimana? Maksud di sini adalah ada investor yang sangat semangat dan tidak ragu untuk menggunakan modal yang besar untuk meraih keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi ada juga investor yang kalem dan lebih memilih mencari aman. Nah, biasanya investor tipe ini akan menghindari risiko yang tinggi, dan ini sangatlah wajar karena memang sesuai dengan karakter orangnya. Langkah yang ketiga adalah sesuaikan dengan modal yang dimiliki. Sekarang ini siapapun pasti bisa melakukan investasi dari modal yang paling minim sekalipun. Nah, dari modal yang minim tersebut, teman-teman bisa tetap menghasilkan keuntungan. Bila teman-teman memiliki modal yang cukup besar, maka bisa saja teman-teman menghabiskan modal tersebut untuk berinvestasi. Tetapi yang lebih aman tentunya dengan mengalokasikan modal tersebut dengan hati-hati. Nah, untuk di awal sebaiknya teman-teman melakukannya perlahan-lahan dulu ya untuk beradaptasi. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan modal dengan melihat pada langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Bila teman-teman ada yang memilih sebagai trader, maka akan lebih baik modal yang teman-teman gunakan untuk transaksi hanya sekitar 30% dari modal secara keseluruhan. Trading sangat berisiko tinggi karena harga saham ya setiap harinya naik turun secara signifikan. Jadi kalian harus hati-hati. Langkah yang keempat yaitu seimbangkan risiko dan return. Penyeimbangan antara risiko dan return memang perlu dilakukan, terutama bagi teman-teman yang memiliki saham lebih dari satu jenis.
Nah, akan lebih bagus bila teman-teman memiliki saham yang nilai harganya stabil, digabungkan dengan saham yang bisa teman-teman lihat potensi harganya yang akan naik di masa depan. Contohnya seperti value stock dan growth stock. Nah, kenapa teman-teman harus memiliki value atau core stock dan growth stock? Supaya portofolio jadi seimbang. Misalnya, kalau saham satunya mengalami kerugian, maka akan ditutupi dengan keuntungan yang didapat dari saham yang lain. Kira-kira begitu ya. Penyeimbangan ini harus terus diawasi agar teman-teman tidak terlena dengan yang didapatkan, dan akan berbahaya bila teman-teman mengalami kerugian terus yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Jadi, perlu adanya penyeimbangan antara risiko dan return. Dan langkah yang kelima adalah lakukanlah diversifikasi. Agar portofolio saham terlihat bagus, maka tidak ada salahnya untuk melakukan diversifikasi. Ada investasi properti yang bisa teman-teman lakukan karena dapat mendatangkan penghasilan pasif. Ada juga investasi emas yang bisa membantu ketika ekonomi negara sedang tidak stabil, karena biasanya harga emas akan cenderung naik. Dan ada juga obligasi yang bunganya lebih tinggi daripada deposito. Nah, macam-macam investasi tadi bisa teman-teman andalkan sambil teman-teman menjalankan investasi saham. Tujuan dilakukannya diversifikasi ini adalah untuk mengurangi resiko investasi yang ada di depan teman-teman. Sebagai contoh, ini adalah contoh portofolio dengan dana 5 juta, di mana dana tersebut dibagi menjadi 2. Untuk core stock, kita mengalokasikan 80% atau sebesar 4 juta. Sedangkan untuk growth stock dialokasikan sebesar 20% atau 1 juta. Khusus untuk core stock dengan alokasi 80%, maka teman-teman bisa memilih saham-saham seperti ini. Ada BBRI, ada BBCA, ada Telkom, dan lain-lain. Sedangkan untuk alokasi 20% pada growth stock, maka teman-teman juga bisa memilih saham-saham seperti BJTM, Adro, Sido, BNGA, dan lain-lain. Sebagai catatan penting, saham-saham ini adalah bukan rekomendasi ya. Semua risiko investasi berada di tangan investor itu sendiri. Agar teman-teman tidak salah dalam membeli saham, maka ada beberapa tips membeli saham. Yang pertama, biasakanlah teman-teman untuk menganalisa dahulu sebelum membeli saham. Jadi teman-teman punya alasan yang kuat mengapa membeli saham di harga tersebut. Lalu diversifikasi saham yang dibeli, baik itu pada core stock maupun growth stock. Jadi jangan hanya membeli satu jenis saham saja. Lalu membeli saham jika minimal harga telah turun 10-20% dari harga tertinggi. Nah, untuk bisa mengetahui sebaiknya beli di harga berapa, maka teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sisakanlah minimal 10% sebagai dana cadangan atau sebagai dana jaga-jaga. Gunanya untuk membeli saham lebih banyak saat harga saham turun lebih dalam. Nah, jika teman-teman mengikuti langkah-langkah yang tadi dijelaskan, maka portofolio saham pun akan terlihat menjanjikan dan rapih. Inilah maksud dari portofolio saham yang tidak boleh asal-asalan, karena semua harus diperhitungkan secara seksama. Nah, untuk membangun portofolio yang rapi,
otomatis dibutuhkan waktu dan modal yang cukup. Nah, teman-teman bisa melakukannya secara perlahan dengan terus memantau apa yang terjadi di pasar saham. Intinya, jangan sampai kecolongan agar risiko dan return posisinya bisa selalu seimbang. Nah, kesimpulannya, mengatur portofolio adalah salah satu pekerjaan investor dalam berinvestasi saham dan meminimalisasi risiko. Cara diversifikasi orang tentu akan berbeda-beda. Maka, gunakanlah cara diversifikasi dengan profil risiko teman-teman sebagai investor. Demikianlah pembahasan mengenai strategi mengatur portofolio di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini silahkan like, dan bila tidak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.